Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Yati Pangesti dengan NIM 25612010039. Di sini saya akan membahas bab 8 yaitu pengendalian internal dan kas. Pengendalian internal kerangka kerja terintegrasi adalah standar yang digunakan perusahaan dalam mendesain, menganalisis, dan mengevaluasi pengendalian internal. Tujuan pengendalian internal itu untuk pengamanan aset, informasi akurat, kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Unsur-unsur pengendalian internal itu dibagi menjadi 5, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian, pengawasan, dan informasi dan komunikasi. Berunsur dalam pengendalian internal. Berikut adalah gambaran dari unsur-unsur dalam pengendalian internal. Lingkungan pengendalian. Berapa 3 faktor yang mempengaruhi lingkungan pengendalian perusahaan? Struktur organisasi, kebijakan personalia, dan filosofi manajemen dan gaya operasi. Penilaian risiko. Semua perusahaan menghadapi risiko seperti perubahan permintaan pelanggan, ancaman pesaing, perubahan peraturan, perubahan dalam faktor-faktor ekonomi. Manajemen harus menilai risiko tersebut dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk mengendalikannya. Prosedur pengendalian dibuat untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan perusahaan dapat dicapai, termasuk mencegah kecurangan. Prosedur pengendalian merupakan unsur pengendalian internal yang paling penting meliputi hal berikut. Personel yang kompeten, rotasi kerja dan cuti wajib, pemisahan tanggung jawab untuk operasi yang berkaitan, operasional, penyimpanan aset dan akuntansi, bukti dan langkah-langkah keamanan. Berikut merupakan tampilan prosedur pengendalian internal. Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal dapat menemukan kelemahan-kelemahan dalam memperbaiki aktivitas pengendalian, termasuk memantau perilaku karyawan dan sinyal peringatan dari sistem akuntansi. Sinyal peringatan atas masalah pengendalian internal. Berikut merupakan tampilan dari sinyal peringatan atas masalah pengendalian internal. Ada tanda peringatan sistem dari manusia dan tanda peringatan sistem akuntansi. Informasi dan komunikasi. Informasi mengenai lingkungan dan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian, serta pengawasan dibutuhkan manajemen untuk mengarahkan operasi dan memastikan kepatuhan pada pelaporan, hukum, dan peraturan yang diperlukan. Manajemen juga dapat menggunakan informasi eksternal untuk menilai kejadian dan kondisi yang dapat berpengaruh pada pengambilan keputusan dan pelaporan eksternal. Keterbatasan pengendalian internal. Sistem pengendalian internal dapat memberikan keyakinan memadai, bukan jaminan, disebabkan oleh pengendalian elemen manusia, pertimbangan biaya manfaat. Pengendalian kas terhadap penerimaan dan pembayaran. Kas meliputi uang logam, uang kertas, cek giro, wesel, dan simpanan uang yang tersedia. Simpanan uang yang tersedia di bank atau institusi keuangan lainnya siap untuk ditarik kapan saja. Disebut juga kas. Biasanya yang dianggap kas oleh sebagian besar orang adalah semua jenis uang yang diterima oleh bank untuk disimpan di rekening tabungan. Contohnya cek yang dapat digunakan biasanya dapat disimpan di bank dan hal itulah yang dianggap sebagai kas. Sebuah perusahaan dapat memiliki beberapa rekening bank. Misal, satu digunakan untuk pembayaran secara umum dan satunya untuk pembayaran gaji. Untuk setiap rekening, perusahaan biasanya membuat satu akun buku besar tersendiri. Kas adalah aset perusahaan yang paling mungkin untuk dicuri dan digunakan secara tidak benar dalam kegiatan bisnis. Untuk alasan ini, sebuah bisnis harus mengendalikan kas dan transaksi kas dengan hati-hati. Pengendalian terhadap penerimaan kas. Untuk melindungi kas dari pencurian dan penyalahgunaan, perusahaan harus mengendalikan kas sejak diterima sampai kas disimpan di bank. Biasanya perusahaan menerima kas dari 2 sumber, pelanggan yang membeli barang atau jasa, pelanggan yang membayar piutangnya. Pengendalian yang penting untuk melindungi kas yang diterima di penjualan langsung tunai adalah mesin kasir. Berikut merupakan gambaran kas yang diterima dari penjualan tunai.
Kas kurang atau kas lebih. Kasir dapat membuat kesalahan memberi uang kembalian untuk pelanggan atau memasukkan nilai tunai. Sebagai akibatnya, jumlah uang di tangan berbeda dari jumlah penjualan tunai. Selisih tersebut dicatat dalam akun kas kurang atau lebih. Contoh kas kurang atau kas lebih. Asumsikan data mesin kasir pada 3 Mei sebagai berikut. Total kas pada mesin kasir untuk penjualan tunai sebesar Rp35.690.000. Kas yang diterima pada penjualan tunai Rp35.668.000. Penjualan tunai penerimaan kas dan kekurangan kas sebesar Rp22.000. Rp35.690.000 dikurang Rp35.668.000 dan akan dicatat seperti tabel di bawah. Jika ada uang lebih, kas kurang atau lebih akan dikreditkan untuk kelebihan tersebut. Pada akhir periode akuntansi, saldo debit akun kas kurang atau lebih dimasukkan dalam beban lain-lain pada laporan laba rugi. Saldo kredit akun tersebut dimasukkan dalam bagian penghasilan lain-lain. Kas yang diterima melalui cek atau giro. Kas diterima melalui cek atau giro ketika pelanggan membayar tagihan mereka. Kebanyakan faktur perusahaan dirancang agar para pelanggan mengembalikan potongan faktur yang berisi jumlah tagihan yang disebut slip pembayaran bersama dengan lembar pembayaran mereka. Kas yang diterima melalui transfer dana elektronik. Kas juga dapat diterima dari pelanggan melalui transfer dana elektronik. Pemegang kartu kredit dapat memberi kuasa kepada bank penerbit untuk membayar tagihan rutin secara otomatis melalui kartu kredit. Perusahaan mengirim formulir yang telah ditandatangani nasabah kepada nasabah bank sebagai bentuk otoritas transfer dana elektronik bulanan. Saat jatuh tempo, perusahaan mencatat transaksi. Saat jatuh tempo, perusahaan mencatat transfer elektronik sebagai penerima mengurangi saldo piutang pelanggan yang bersangkutan. Kalian pembayaran kas harus memberikan keyakinan yang memadai bahwa pembayaran dilakukan hanya untuk transaksi yang telah diotorisasi. Kas digunakan secara efektif dan efisien. Sebagai contoh, pengendalian seharusnya meyakinkan bahwa semua diskon pembelian yang tersedia akan diambil. Sistem voucher merupakan serangkaian prosedur untuk mengizinkan dan mencatat liabilitas dan pembayaran kas. Voucher adalah suatu dokumen yang memberikan bukti pemberian izin membayar kas atau melakukan transfer dana elektronik. Tagihan yang telah ditandatangani dapat dianggap sebagai voucher. Saat voucher disiapkan untuk pembelian barang, voucher harus dilengkapi dengan faktur dari pemasok, pesanan, pembelian, dan laporan penerimaan barang. Kas yang dibayar dengan transfer dana elektronik. Sebagai contoh, bisa menarik kas dari rekening bank menggunakan mesin ATM. Penarikan yang dilakukan adalah contoh transfer dana elektronik. Perusahaan dapat juga menggunakan transfer dana elektronik, misalnya untuk membayar gaji karyawan. Rekening bank. Perusahaan menggunakan rekening bank untuk pengendalian internal. Beberapa keuntungan pengendalian dengan menggunakan rekening bank adalah sebagai berikut. Rekening bank mengurangi jumlah kas di tangan. Rekening menyediakan pencatatan mandiri atas transaksi kas, merekonsiliasi saldo atas akun kas. Dalam pencatatan perusahaan dengan saldo kas, menurut bank, adalah pengendalian yang penting. Penggunaan rekening bank memfasilitasi proses transfer dana menggunakan sistem transfer dana elektronik. Laporan bank. Bank mengelola pencatatan seluruh transaksi rekening bank. Rangkuman seluruh transaksi yang disebut bank statement dikirim ke nasabah dalam bentuk hard copy maupun soft copy. Laporan bank menunjukkan saldo awal, penambahan, pengurangan, dan saldo pada akhir periode. Berikut merupakan contoh dari laporan bank. Berikut adalah gambar dari hubungan antara rekening bank dan laporan bank. Laporan bank sebagai alat pengendali terhadap kas merupakan salah satu alat penting yang digunakan perusahaan untuk mengendalikan kas. Perusahaan dapat menggunakan laporan bank untuk membandingkan transaksi kas di catatan akuntansinya dengan catatan yang dibuat oleh bank. Merupakan tampilan dari laporan bank PT Sigma Utama yang menentukan penyebab selisih kedua jumlah ini. Selisih antara saldo kas perusahaan dan laporan bank.
Selisih tersebut dapat disebabkan oleh tertundanya pencatatan transaksi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Selisih tersebut mungkin juga berasal dari kesalahan dalam pencatatan transaksi yang dilakukan baik oleh perusahaan maupun bank. Merupakan analisis informasi dan jumlah yang menyebabkan saldo kas yang dilaporkan di rekening bank beda dari saldo kas yang di buku besar dengan tujuan untuk menghasilkan saldo kas yang disesuaikan. Saldo kas yang disesuaikan yang ditentukan dalam rekonsiliasi bank dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Rekonsiliasi bank biasanya dibagi jadi bagian. Bagian bank dimulai dengan saldo kas menurut rekening bank dan berakhir dengan saldo yang disesuaikan. Bagian perusahaan dimulai dengan saldo kas menurut catatan perusahaan dan berakhir dengan saldo yang disesuaikan. Kedua jumlah saldo yang telah disesuaikan harus sama. Contoh dari rekonsiliasi bank. Langkah-langkah dalam rekonsiliasi bank. Di tabel ini merupakan langkah-langkah dalam rekonsiliasi bank. Ada dari poin 1 hingga poin 9. Ilustrasi dari rekonsiliasi bank. Sebagai gambaran mengenai rekonsiliasi bank, kita dapat menggunakan rekening bank untuk PT Sigma Utama di tampilan 7. Laporan bank ini menunjukkan saldo sebesar Rp3.359.780 pada 31 Juli. Saldo kas dalam buku besar PT Sigma Utama pada tanggal yang sama adalah Rp2.549.990. Berikut ini adalah informasi yang perlu dicocokkan dengan menggunakan angka yang telah disebutkan. Ilustrasi dari rekonsiliasi bank. Pada tanggal 31 Juli belum dicatat dalam rekening bank sebesar Rp816.200. Belum dituangkan sebesar Rp1.544.990. Wesel tagihan sebesar Rp400.000, bunga sebesar Rp8.000 diterima oleh bank belum dicatat dalam jurnal, seperti ditunjukkan dalam memo kredit Rp408.000. Cek dari pelanggan Thomas tagihan sebesar Rp300.000 dikembalikan oleh bank karena dana tidak mencukupi, seperti tampak dalam memo debit Rp300.000. Beban administrasi bank Rp18.000 belum dicatat dalam jurnal seperti ditunjukkan dalam memo debit. Sebagai tambahan, sebuah kesalahan Rp9.000 ditemukan. Kesalahan ini berasal ketika cek nomor 879 sebesar Rp732.260 untuk pembayaran utang ke CV Mahakam dicatat di jurnal sebesar Rp723.260. Berikut merupakan tampilan dari rekonsiliasi bank untuk PT Sigma Utara. Berikut adalah ayat jurnal untuk PT Sigma Utama pada bulan Juli tanggal 31. Dana kas keperluan khusus. Perusahaan biasanya harus membayar sejumlah pengeluaran kecil seperti perangko perlengkapan kantor atau perbaikan kecil. Dana kas kecil biasanya diisi kembali pada jarak periodik atau saat dana habis atau mencapai jumlah minimum. Saat dana kas kecil diisi kembali, akun yang didebit ditentukan dengan merangkum penerimaan kas kecil. Kemudian cek ditulis sejumlah ini dan dimasukkan dalam tas kecil. Asumsikan bahwa dana kas kecil sebesar Rp500.000 dibentuk pada tanggal 1 Agustus. Di bawah merupakan cara menulisnya. Kas kecil didebit jika dana kas kecil dibuat ketika jumlah dana dinaikkan. Kas kecil dikredit ketika jumlah dana kas kecil diturunkan. Pada akhir bulan Agustus, bukti kas kecil menunjukkan pengeluaran untuk pas-pas berikut. Totalnya Rp467.000. Ayat jurnal untuk mengisi kembali dana kas kecil pada tanggal 31 Agustus adalah sebagai berikut. Laporan kas dalam laporan keuangan. Kas biasanya dicatat sebagai yang pertama.
Dalam bagian aset lancari laporan posisi keuangan. Perusahaan dapat memiliki jumlah kas melebihi kebutuhan operasinya dan biasanya digunakan menginvestasikan kasnya dalam investasi yang sangat liquid untuk memperoleh bunga. Investasi ini disebut setara kas. Laporan posisi keuangan kedai kopi yang menyajikan kas ditunjukkan sebagai berikut. Untuk perusahaan yang baru mulai berjalan atau sedang dalam kesulitan keuangan, kas merupakan hal penting untuk proses kelangsungan hidup. Rasio kas terhadap beban kas berguna untuk menilai berapa lama perusahaan dapat melanjutkan operasinya tanpa pembiayaan tambahan dan arus kas positif dari kegiatan operasi. Rasio kas terhadap beban kas bulanan kemudian bisa dihitung sebagai berikut. Rasio kas terhadap beban kas bulanan sama dengan kas pada akhir tahun dibagi beban kas bulanan. Kas termasuk setara kas diperoleh dari laporan posisi keuangan akhir periode. Beban kas bulanan terkadang disebut kas burn, diestimasi dari bagian aktivitas operasi laporan arus kas sebagai berikut. Beban kas bulanan sama dengan arus kas negatif dari kegiatan operasi dibagi 12. Berikut merupakan data yang diambil dari laporan keuangan Ocean Power Technologies. Berdasarkan data yang disajikan sebelumnya, beban kas bulanan dan rasio kas pada beban kas bulanan dapat dihitung sebagai berikut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.